Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat dengan Hanastan Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Sebenarnya Siti Hajar asalnya adalah seorang budak pemberian Raja Mesir yang kemudian dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Setelah dewasa, Siti Hajar dikawini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena istri Nabi Ibrahim yang terdahulu, Siti Sarah, belum juga membuahkan keturunan meskipun usianya telah tua. Dari perkawinannya dengan Siti Hajar itulah Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya memperoleh seorang putra yang diberi nama Ismail dan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Hijrah ke Mekah. Sebagaimana kebanyakan wanita, Siti Sarah merasa cemburu dengan kedatangan Siti Hajar di sisi suaminya. Meskipun tidak melarang Nabi Ibrahim kawin dengan Siti Hajar, tetapi ia merasa kurang senang setelah Siti Hajar melahirkan anak terlebih dahulu. Maka Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail yang masih bayi akhirnya berhijrah ke Mekah. Ketika itu Mekah masih merupakan padang pasir yang kosong, belum ada penghuninya. Maka berdoalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Menemukan air Zam-Zam. Setelah menempatkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meninggalkan mereka berdua dan kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Siti Sarah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah, di padang pasir yang tandus itu, Siti Hajar bingung sendiri mencari air untuk bayinya. Ismail yang terus menangis karena kehausan, padahal air susu sang ibu sudah kering. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Safa dan Marwah, tetapi tidak didapatinya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang menunjuki suatu tempat dan memerintahkan agar bayi itu diletakkan di situ. Maka diletakkanlah bayi Ismail di tempat sesuai perintah yang didengar.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari kaki bayi Ismail yang merentak-rentak itu tiba-tiba muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Segera Siti Hajar minum sepuasnya dari sana, maka air itu susunya pun keluar lagi, dan Ismail dapat menetek kembali darinya. Mata air itu makin lama makin melimpah, dan Jibril berkata kepada air itu, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Maka dengan izin Allah mata air itu mengumpul. Sejak itu hingga saat ini mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air dan dinamakan air Zam-zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Sofa dan Marwah akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang melaksanakan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Pada suatu hari, tak lama setelah itu, datanglah rombongan kafilah Arab dan suku Zurhum yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air. Sampai di kota Mekah, tiba-tiba mereka melihat burung-burung sedang berterbangan di atas suatu bukit. Mereka menduga pasti ada air di tempat burung-burung itu, dan dugaan mereka memang tidak salah. Di tempat itu mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail berada di tepi mata air yang jernih dan makmur. Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar dan memohon izin untuk mengambil air di tempat itu. Siti Hajar menyilahkan, dan minumlah seluruh anggota kafilah itu dengan puasnya. Sementara itu, Nabi Ibrahim beberapa lama kemudian datang ke Mekah untuk menjenguk istri dan anaknya. Sesampainya di sana, terkejutlah beliau demi melihat mata air berlimpah tetapi tenang di tempatnya. Di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Beliau juga heran dan lega, kenapa istri dan anaknya ternyata hidup sehat. Siti Hajar menceritakan semua kejadian yang dialaminya itu kepada suaminya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doanya terdahulu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Baitullah Ka'bah. Setelah Ismail dewasa, ia membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Baitul Ka'bah sebagai pusat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah itu akhirnya menjadi kiblat orang-orang beriman setelahnya, termasuk kaum muslim sekarang ini. Di dalam ibadah haji, kita pun diperintahkan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah kami.
dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Ujian berat bagi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Semua ia hanya mengira bahwa itu adalah mimpi biasa. Namun karena mimpi itu terjadi selama 3 kali berturut-turut, yakinlah ia bahwa mimpi itu adalah wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengutarakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail paham bahwa itu adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Maka dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, keduanya melaksanakan perintah Allah tersebut. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dikisahkan betapa iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Iblis berkali-kali membujuk Nabi Ibrahim agar tidak mau melaksanakan perintah itu. Namun keduanya tetap melaksanakan perintah Allah. Godaan iblis yang demikian dahsyat tak mampu diruntuhkan keimanan mereka. Begitulah ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya dan terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil beliau telah menunjukkan kesabaran dan kesolehan yang luar biasa, sehingga setelah dewasa Allah Subhanahu wa taala langsung mengangkatnya menjadi rasulnya. Nabi Ismail dan keturunannya. Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita dari Bani Zurhum. Suatu ketika ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke rumah beliau. Kebetulan Nabi Ismail alaihissalam sedang tidak berada di rumah ketika itu. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ditemui oleh menantunya. Tetapi sebentar kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali pulang. Agaknya sikap istri Nabi Ismail kurang berkenan di hati beliau.
Maka beliau hanya menitipkan pesan untuk anaknya itu melalui menantunya. Jika suamimu datang, katakan bahwa saya telah kemari, dan katakan pula bahwa saya tidak suka kepada gerendal pintu rumah ini, dan sebaiknya segera ditukar. Tak lama setelah itu Ismail datang. Istrinya kemudian menceritakan segala yang terjadi, termasuk pesan Ibrahim alaihissalam untuk suaminya. Mendengar itu, dengan gusar Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, "Dialah ayahku, oleh sebab itu aku ceraikan kamu sekarang, karena ayahku tidak suka kepada orang yang berperangai rendah." Kemudian Nabi Ismail kawin dengan seorang wanita lain dari suku Jurhum pula. Kepada menantu barunya inilah Nabi Ibrahim menyukainya. Dan perkawinannya itu Nabi Ismail alaihissalam dikaruniai keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Nabi Ismail akhirnya menjadi pemimpin kaumnya. Mereka dinamakan kaum Arab Musta'ribah. Nabi Ismail meninggal dunia dalam usia 137 tahun di negeri Palestina. Menurut riwayat lain di Mekah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam meninggalkan pesan kepada anak cucunya sebagai berikut. "Hai anak cucuku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Islam menjadi agamamu. Karena itu janganlah kamu mati kecuali dalam Islam." Hikmah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah dua orang hamba Allah pilihan yang sangat patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Sampai-sampai ketika diminta untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, yaitu anaknya, keduanya melaksanakannya dengan sabar dan ikhlas. Allah akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan berlaku sabar dalam melaksanakan perintahnya. Iblis akan selalu menggoda dan menghalangi manusia dari berbuat ketaatan kepada Allah. Berdoa dan teguh hati adalah kunci supaya tidak tergoda dengan bisikan iblis. Alhamdulillah sahabat, kisah Nabi Ismail telah kami ceritakan. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.